Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kompak selalu. Salam sehat selalu. Hari ini kita melihat berita ya luar biasa, Bang Denny Sumargo. Ya, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Kristor, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kristor. Jasmani, waalaikumsalam. Salam ya. Bang, jadi pengacara saya saja, pengacara apa? Boleh setuju Bang. Ya kolosal ya, tanggal 28 nanti saya syuting di Pangandaran. Nanti kalau filmnya mulai diputar di seluruh Indonesia, nonton ya, jangan lupa layar lebar nanti tanggal 28 saya syuting di Pangandaran. Masih Bang Benz, laki-laki nggak banyak klarifikasi, sip, betul, mantap. Jadi ini akun ya betul. Makasih Bang Ben, makasih. Hari amin. Hari halo, assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, sang seng. Jadi luar biasa ya. Ini memang kita harus judulnya apa? Judulnya Pemanah Rasa, cerita tentang perjalanan Prabu Siliwangi sebelum diangkat menjadi raja. Filmnya kolosal ya. Silat. Saya mendapatkan peran sebagai harimaunya Siliwangi, Maung. Ya, makasih Linda. Kasus Pina tinggal nunggu putusan. Ya, mudah-mudahan kita putusannya baik ya. Kita berdoa aja, mudah-mudahan Bang Otto Hasibuan kan sekarang udah di pemerintah, bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik terhadap para penegak hukum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, mau tanya, acara yang tanggal 4 November ini udah selesai? Jadi? Bang ini belum knowledge ya? Kayaknya nggak jadi. Kayaknya nggak jadi. Ya? Oh, pantesan kemarin aku pikir jadi. Kayaknya nggak jadi karena apa namanya ini belum ada gerakan, belum ada kabar lagi. Oh, memang dibatalkan atau memang diundur? Nggak tahu, itu kan ininya koordinatornya Denny dong. Itu acara apa kemarin Bang? Yang mana? Yang tanggal 4 itu. Ya aksi jalan. Di mana, gedung apa? Apa Istana Merdeka atau apa? Sama Merdeka. Oh gitu. Abang syuting apa besok Bang, tanggal 28? Tanggal 28 syuting di Pangandaran. Oh. Tanggal 28 sampai minggu. Oke Bang, di channel apa tuh Bang? Layar lebar. Oh, layar lebar. Nanti diputar di bioskop seluruh Indonesia. Oke Bang, nanti aku nonton Pemanah Rasa. Awal wajib nonton dong. Iya dong. Ya. Udah makan siang Bang? Udah makan siang? Belum bikin. Enggak lah, jauh. Nanti kalau ke Jakarta kita ketemu ya Bang? Oh iya, siap. Awas kalau nanti aku sampai Jakarta nggak ketemu Abang. Oh iya, nah pokoknya spesial Kristor datang masih ketemu. Amin. Ya lanjut lah buat yang lain, aku cuma numpang duduk dulu. Oke, ya, saya sapa dulu, ada Jasmani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu filmnya judulnya apa tadi? Kalau nggak salah judulnya Pemanah Rasa. Oh, Pemanah Rasa. Itu dalam enggak Bang, dalam isi filmnya itu dari semacamnya apa tuh bidangnya? Kolosal. Jadi perjalanan Siliwangi muda. Jadi Siliwangi itu waktu masih muda namanya Pemanah Rasa. Oh iya. Jadi perjalanan Siliwangi sebelum diangkat menjadi raja. Oh gitu ya. Dari awal itu ya, dari awal sampai ada episode yang lainnya nanti ya. Ya ini mungkin nambah episode lagi karena ini rencananya itu web series, mungkin bisa jadi 6 atau 10 episode. Semoga sukses Bang. Amin maksudnya. Gimana ini Jasmine, ada komentar-komentarnya terkait dengan kabar hari ini Bang Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas? Ya. Oh, diam-diam jadi pengacara, jadi aktor ya. Saya udah
dulu sudah pernah main apa namanya sinetron kolosal ini. Dulu kan apa namanya sinetronnya tentang Prabu Siliwangi, sekarang perjalanan tentang Prabu Siliwangi. Itu doain aja ya, ada syuting layar lebar. Jadi saya melihat apa namanya nggak ada nyalinya bang, ya. Jadi memang gini, kalau kita seorang laki-laki ya, apa namanya, nyali kita tidak sesuai, ya, tidak kuat, tidak memiliki nyali yang cukup baik, cukup bagus, maka sesuaikan dengan kalimat. Makasih sirupnya. Jadi kecuali ini, Densu berani berkomentar yang menurut saya memang tidak setuju juga ya dengan komentarnya apa namanya itu kalimat Bang Densu ya. Tapi Bang Densu bertanggung jawab apa yang dia komentari gitu. Ini saya salutnya sama Bang Densu begitu. Kita mau ngomong apa kayak terserah. Tetapi atas ucapan dan komentar kita itu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita komentari gitu. Jadi kalau seandainya nyali kita nggak kuat, sesuaikanlah dengan ucapan. Ya, oh saya Pak takut, oh Pak saya kurang berani menghadapi ini. Ya, jadi ucapkanlah kalimat-kalimat yang merendah, yang kira-kira bersahabat. Kalau kita sudah berani, kamu nanti saya ini hajar atau gimana? Ya nyalinya sesuai nggak? Nah gitu. Jadi saya tidak beda dengan Erdilau ya bang. Erdilau kemarin sudah telepon saya, dia sudah minta maaf. Jadi dia sudah minta maaf dan dia minta supaya saya tidak lagi menyerang Erdilau karena dia sudah dikeluarkan dari grup oleh Farhad Abbas. Dia kemarin ada curhat sama saya tentang apa yang dia alami. Ya tapi saya dukung Erdilau kalau seandainya dia memang, kalau menurut saya juga dia tidak perlu takut lah dikeluarin dari grup sama Farhad Abbas, ya kan? Karena kan kita ini kan ya tanpa harus mengikuti orang lain kan kita bisa berdiri sendiri. Kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi jangan perlu khawatir diajak sama orang atau enggak. Mami, makasih Mami. Saya menyapa dulu, ada Sepni. Selamat siang Sepni. Selamat siang, Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, gimana Bu? Apa ada yang yang bisa disampaikan buat para teman-teman kita yang ada di koma Bu? Makasih kopinya. Bu Sepni, silakan. Putra, makasih. Kenapa sih lawyer di sana? Apa ini? Abang kenapa ya lawyer sana gampang banget lantang buat sesebar gitu. Nah itulah makanya saya sejak awal selalu mengatakan begini ya. Seorang advokat itu dia dituntut agar berperilaku ya, dan bersikap yang baik untuk menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Dan ya, seorang advokat itu karena dia adalah penegak hukum, maka dia harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengambil keputusan-keputusan, dalam memberikan nasihat-nasihat, ya. Artinya dituntut harus dengan cara-cara yang baik, dengan benar. Jadi kalau seandainya ada orang yang sesumbar langsung menantang, ada sesumbar mengatakan hal ini, hal seperti itu, nah inilah artinya antara ucapan dengan pikirannya duluan ucapannya. Padahal sebenarnya dipikir dulu baru bertindak, jangan bertindak dulu atau berucap dulu baru berpikir. Ini akibat daripada yang diutamakan ucapan dulu baru otak. Jadinya seperti ini. Jadi orang gampang-gampang aja. Ada yang menantang ini, akhirnya minta maaf. Ada yang ngomong ini, akhirnya minta maaf. Jadi kelihatan kualitasnya. Jadi kita harus kapan tuh Bang Erdilau sama Bang Badang disikat habis. Bang Erdilau sudah sepertinya sudah tidak lagi dia masuk grup Farhad Abbas.
karena kemarin 2 hari yang lalu Erdilau sudah telepon saya. Dia sudah telepon saya dan dia minta agar saya tidak lagi menyerang dia lah gitu. Karena kan memang saya akui dia tidak pernah menyerang saya. Nah, kenapa kemarin saya sempat mengimbangi tantangannya? Karena Erdilau kan menantang John LBF, tetapi objek tantangannya itu adalah klien saya, yaitu Nopi. Nah, sebenarnya Erdilau itu tidak menantang saya, tidak. Dia menantang John LBF, ya, terkait dengan upaya dia untuk bisa menggiring Nopi masuk penjara. Nah, permasalahannya objek dari tantangan itu adalah klien saya, sehingga saya wajib bersuara gitu. Dan kemarin Erdilau sudah telepon saya dan dia sempat curhat terkait dengan apa yang dialaminya ketika dia bersama Farhad Abbas, menjadi Farhad Abbas, dan sepertinya dia sudah tidak lagi satu tim dengan Farhad Abbas. Jadi saya tidak lagi mau menyenggol-nyenggol Erdilau gitu. Dan dia juga sudah bertemu dengan Bang John LBF gitu. Kemarin Bang John LBF juga sempat telepon saya, cuma nggak terangkat sama saya gitu. Erdilau nggak punya Bang, tetaplah tenang dan tegak elegan, semangat berjuang. Siap, si G-Boy Emil. YD Shop malu-maluin Indonesia. Makanya kita harus berpikir dulu baru bertindak. Sebenarnya kunci hidup ini ya, kalau pikiran kita baik ya, yang kita pikirkan baik, yang kita ucapkan baik, yang kita lakukan baik, insya Allah aman ya. Jadi kuncinya gampang lah ya. Pikirkan yang baik, ucapkan yang baik, lakukan yang baik, aman. Jadi jangan kita berpikir yang buruk, ucapan juga buruk, tindakan juga buruk. Nah itu kalau seperti itu selesai hidup kita. Jadi kita ini menangani perkara itu bukan hanya bertujuan agar perkara itu bagaimana bisa kita menangkan, ya. Tetapi ya selain tujuan kita agar perkara ini bisa kita menangkan, tetapi ada nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai etika yang harus kita junjung, ya. Agar apa? Agar ketika kita menangani perkara, ya, walaupun klien kita itu dianggap bersalah, tetapi kalau seandainya cara-cara kita menangani perkara secara profesional, ya, jujur, tidak menghujat, ya, tidak fitnah, ya, saya rasa masyarakat pasti sudah bisa memberikan rasa empati kepada kita. Tapi kalau walaupun ya saya sebagai pengacara, andai kata klien saya pun di pihak yang benar, kalau cara-cara saya menangani perkara yang nggak benar, orang akan menyerang kita dan akan menyerang klien kita. Kenapa? Cara-cara pembelaan kita tidak benar, walaupun klien kita itu benar. Contoh gini, Agus, ya, saya tidak menyatakan bahwa Agus 100% salah dan Nopi 100% benar. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, ya. Tetapi kalau seandainya saya saat ini menjadi pengacaranya Nopi, nah saya harus bisa menangani perkara ini secara profesional, objektif, ya, transparan, dan tidak memihak. Saya berusaha di jalan yang benar, gitu. Sehingga klien saya pun Nopi aman kalau perkaranya ditangani dengan advokat yang profesional. Nah kalau seandainya Agus umpamanya, kita contoh jangan Agus lah, umpamanya ada orang lain nih, perkaranya dia di pihak yang tidak benar umpamanya, tetapi pengacaranya menangani perkaranya dengan benar, dengan baik, tanggung jawab, ya, itu akan mendapatkan simpati daripada masyarakat. Artinya menjaga harkat dan martabat seorang advokat, terus juga benar-benar melindungi kliennya gitu. Oh, untuk Erdilau gimana? Erdilau sudah kita tutup aja karena Erdilau sudah minta maaf, sudah ketemu Bang John, ya. Jadi dia yang pertama sudah ketemu Bang John, minta maaf, clear. Nah, terus kemarin dia sudah telepon saya nih, sudah WA-WA-an sama saya, Bang Erdilau, ya. Jadi saya sebagai sesama sahabat, ya, saya juga minta maaf kalau saya ada salah, kan. Artinya saya tidak mau memperpanjang lagi, ya, karena Erdilau sudah menyadari kesalahannya. Kata Nopi berobat dulu baru bisa disampaikan. Iya, saya setuju uang itu tetap dipegang yayasan dan dikelola. Dikelola sama Nopi selaku ketua yayasan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya. Betul.
Jadi uang donasi itu berada di yayasan sudah sangat tepat. Yang penting Novi selaku ketua yayasan menggunakan uang tersebut untuk kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial. Saya akan dukung, saya akan perjuangkan agar tetap Novi melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan. Ya, assalamualaikum, selamat siang saudaraku. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Badai. Silakan Bang Badai. Alhamdulillah sehat bang, sebaliknya gimana bang? Alhamdulillah sehat juga. Ini kelanjutannya gimana bang? Apakah RDLO ini nggak dikenakan sanksi dalam arti pencemaran nama baik? Gimana? Ini Gimana? iya. Ini apakah RDLO ini nggak dikenakan sanksi atas pencemaran nama baik? Ini kan kalau dia ini nggak ada, emang udah ada etika baik sih, minta maaf. Tapi kan seorang lawyer berbicara tidak melalui prosedur, ini seharusnya kan untuk menjadi pembelajaran agar jangan lagi ada lawyer-lawyer yang seperti itu, kan gitu. Ya, memang. Ya, Assalamualaikum. Pak Wando, Pak ya, salam, silakan. Silakan Pak. nyimak dulu Pak. Oh, oke, siap. Jadi gini Bang Badai, khusus RDLO memang kemarin kita tim saat meeting sama Novi lain kita sedang pertimbangkan apakah kita melakukan tindakan hukum atau tidak. Walaupun ya kita ini sudah menerima pesan yang begitu banyak untuk mengambil tindakan terkait dengan apa yang diucapkan oleh RDLO. Nah, memang dalam perjalanan ternyata RDLO ini bertemu dengan John LBF. Nah, kemudian dia juga sudah menelpon saya. Nah, dia juga sudah memberikan kabar bahwa dia dikeluarkan dari grup sama Pak Rat Abbas. Nah, dan memang apa namanya? Ya memang belum ada keputusan apakah kita mengambil tindakan hukum atau tidak. Nanti kebetulan malam ini juga nanti saya akan meeting lagi ya. Memang kalau kita melihat ya memang apa yang disampaikan oleh saudara kita di laut memang sudah melampaui batas ya. Tapi sekali lagi andai kata memang nanti Novi memutuskan apapun ya saya harus menghormati keputusan dari Novi. Tapi memang begitu banyaknya pesan-pesan, bahkan juga ada beberapa dari tim lawyer yang memang menyarankan untuk mengambil tindakan hukum terkait dengan RDLO. Tapi kita lihat aja nanti ya, kita mencari jalan yang terbaik aja, karena memang kadang-kadang orang ini keceplosan atau sesumbar atau bagaimana ya, sama seperti contohnya tadi kan berita hari ini Bang Densu datangi rumah Farhat ya kita kan nggak tahu ya orang ini apakah ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita ini apakah memang disengaja, apakah bagaimana ya, kita tunggu aja nanti Bang. Jadi apapun nanti hasilnya pertemuan kita malam ini terkait dengan lawan-lawan kita ini mau kita apakan gitu, mau kita ambil tindakan hukum atau apa, nanti kita lihat aja. Kira-kira begitu Bang. Bang Badai. Tapi kalau menurut saya ini bukan suatu unsur keceplosan atau tidak kesengajaan bang, ini emang sesuatu hal yang menjadi sengaja buat dia. Jadi kalau sesuatu hal yang keceplosan ini nggak akan merembet kemana-mana, ini emang udah faktor disengaja bang. Jadi kalau orang seperti kayak Farhat Abbas, kayak RDLO, ini harus dikasih efek jera biar nanti ini kan suatu menjadikan apa yang di dalam lawyer tersebut ini citranya ini akan menjadi buruk. Jadi kepercayaan seseorang tersebut nanti, oh kok seperti ini, orang yang katanya terpelajar, dia tahu hukum, tapi dia tidak tahu arah dari arti hukum tersebut gitu loh bang. Jangan mentang-mentang dia itu tahu hukum, tapi tidak tahu dasar arti dari sebuah hukum tersebut. Jadi selalu menyalahkan seseorang dengan mulut lisan dia
dia sendiri, seakan-akan dia itu yang terhebat gitu loh Bang. Ternyata pada intinya dia ini, ya maaf Bang, maaf, tidak bisa mengendalikan dirinya dengan kebodohan dia sendiri kan gitu. Makanya yang harapan kita semua, kalau ada lawyer-lawyer seperti ini harus benar dicegah, udah diingatkan udah. Tapi kalau ini makin menjalar seperti ini berarti harus dikasih efek jerah, yaitu tentang fitnah, ya kan Pak. Pasalnya apa? Ya udah, pencemaran nama baik harus di BAP, diperiksa kan gitu Bang. Ya, makanya saya nggak refleks dari pertama. Saya lebih perfect ke Kang Hermanto. Saya sering Kang Hermanto harus seperti ini. Tapi Kang Hermanto emang udah punya di dalam memori Abang udah tersusun rapi tentang cara-cara untuk membackup seseorang kan gitu. Makanya saya pernah bilang sama Kang Hermanto bukan seperti ini. Aku yakin Kang Hermanto ini bisa dipercaya. Nyata pada waktu kasus Vina Cirebon, Kang Hermanto banyak dimusuhin, saya paham. Karena apa? Ambilnya jalur lurus, bukan belok kan gitu. Itu aja Bang. Statement dari saya Bang. Silakan Bang. Kita pertimbangkan Bang Badai. Halo. Secara Selamat siang Bang. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah, ini untuk Selamat menambah siang Pak pengacara. Siang Bu. Halo, ya. Menambah ini dari Jogja Bang. Ya, Dari Jogja silakan. Bang. Kalau kami setuju dengan Abang tadi untuk yang menyampaikan bahwasanya si RD itu biar ada efek jerah Bang, kayak gitu. Karena kami sebagai warga masyarakat kecil atau netizen kayak gitu, jangan sampai ada RD-RD yang lain kan, seperti itu Bang. Dan kami sangat setuju sekali apabila si RD itu dilaporkan, gitu Bang. Ya, makasih. Ya, jadi Ya, saya juga setuju begitu Pak pengacara. Ya. Jadi dua pengacara yang bikin heboh dunia itu kalau bisa itu dilaporkan, dan satu lagi Agus itu juga perlu dilaporkan karena si Agus ini sudah pasti nipu karena bilangnya matanya nggak bisa lihat, terus berobat nggak mau, disuruh teknopi, terus akhirnya bisa melihat, jadi dia itu minta donasi untuk penipuan. Itu saya setuju kalau tiga-tiganya ini dikasih efek jerah gitu loh Pak pengacara, biar rakyat kita ini nggak dibohongin begitu saja gitu loh. ya. Netizen ya, itu aja pemasukan dari saya. Ya, memang saya setuju. Saya sebenarnya setuju juga dengan pendapat Bang Badai dan yang dari Jogja dan Ibu Wulan juga. Sebenarnya setuju. Bahkan memang banyak rekan-rekan saya juga para advokat memang meminta agar ya kita menyampaikan surat juga terkait di organisasi agar pengacara-pengacara yang tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga harkat dan martabat profesi, ini memang harus dikenakan sanksi. Bahkan kalau perlu dipidanakan. Gitu. Saya setuju. Ya, memang nanti kan kembali lagi kepada saya buat dulu ya ininya ya, biar nggak terganggu. Jadi apa namanya itu, ini kan kembali lagi kepada kalau kode etik ya mungkin kita bisa pertimbangkan, kita bisa laporkan ke organisasi advokat agar diambil tindakan. Tapi terkait dengan laporan polisi, khusus perkara pencemaran nama baik ini, yang boleh melaporkan adalah orangnya langsung. Iya, Tenovi, Bang. Jadi memang harus tenopinya. Nah, permasalahannya memang Tenopi ini ya, Tenopi ini saya juga cukup bangga juga ya mendampingi Tenopi ini. Memang saya melihat jiwa Tenopi ini luar biasa baik ya. Ketika saya bertanya kepada dia terkait dengan laporan polisi Agus juga, dia tidak ada sedikit pun rasa untuk menyerang balik. Ya, karena memang dia sudah terbiasa sehari-harinya, kehidupannya, dia menghabiskan waktu ini memang dia berhadapan dengan orang-orang yang bisa jadi ketika dia memiliki niat baik, orang ini menyerang. Jadi ODGJ siapapun orang-orang ini dihadapi semua sama si Nopi ini. Nah, jadi mungkin sudah terbiasa di hatinya ini, di jiwanya ini, ketika dia diserang pun dia berusaha untuk baik, ketika dia diserang dia berusaha untuk baik. Nah, contohnya Agus, ketika saya tanya apakah kita akan mengambil tindakan hukum terhadap Agus, tidak Bang, bahkan dia masih berusaha untuk melakukan pengobatan dalam rangka penyembuhan. Nah, ini terkait dengan apa namanya ini si Erdilau, memang sempat saya tanya, nah bagaimana dengan Erdilau teh? Nah, dia memang mengucapkan, nah kalau yang satu ini saya masih ada rasa ya kurang pas lah, ya artinya
ada rasa apa namanya itu kesel lah ya. Ya tapi dia belum memutuskan apakah langkah tindakan hukum akan diambil. Nah, ini sedang dalam pertimbangan. Ya ini nanti saya sampaikan masukan-masukan dari masyarakat tentang keinginan masyarakat itu seperti apa. Dan saya sekali lagi saya setuju. Saya sebagai seorang advokat juga setuju agar apa? Agar advokat-advokat yang akan datang, yang lain-lain nanti jangan sembarangan ketika mengeluarkan statement. Nah, jadi dia fokus terhadap perkara kliennya dan dia harus berusaha menggali persoalan, mencari argumen-argumen hukum sehingga tidak melebar kemana-mana, ya, tidak lagi bahas masalah ini itu dan lain sebagainya, karena sesuai dengan peruntukan dia ditunjuk sebagai pengacara uang donasi, ya dia siap dengan argumen uang donasi, jangan melebar narkoboy lah, melebar taruhan lah. Nah jadi kemarin itu sebenarnya RDL itu tidak menantang kita, enggak, dia menantang John LBF. Nah, kenapa saya komentari, saya tantang balik untuk mengimbangi tantangannya? Karena objek taruhannya klien saya. Nah, yang ditantang memang John LBF. Permasalahannya objek tantangannya itu klien saya. Nah, sehingga saya berkomentar, ya saya berkomentar balik. Ya, sekarang kita uji nyali dan uji kecerdasan dia yang mampu untuk menggiring Nopi ke penjara atau saya yang mampu menyelamatkan Nopi dari penjara. Ya, tantang balik gitu. Jadi jangan sampai, saya sebenarnya tidak mau mengucapkan hal seperti itu ya, cuma saya juga mau menyatakan bahwa artinya kalau dia yakin bahwa dia mampu memajang, saya juga sebagai pengacara harus yakin bisa juga menyelamatkan klien saya, itu aja ya, kira-kira gitu.